Justru sikap lu seperti itu membuat masyarakat menilai lo apa. Ya, catat ya. Ketika kalian mau bilang melaporkan saya, ayo bikin laporan aja baru. Saya tantang besok bikin laporan saya. Selesai kok. Jangan teriak-teriak ngelaporin barat hanya 220, ya kan? Terus kalau misalnya lu gua laporin lu nggak tanpa somasi, emang lu ada somasi gue tentang laporan gua nggak ada juga bisa jual diterima laporan lu, biasa aja. Kalau nggak terbukti SP3 selesai. Ya karena saya bukan pengacara baper, saya dikatain pengacara gondrong nggak jelas, gondrong dangdut, kolektor dan lain-lain. Saya nggak marah kok. Itu bagian daripada tugas saudara Farah. Sini saya nggak akan pernah menyerah saudara Farah Abbas. Selama saya memegang surat kuasa, ingat, saya tidak akan pernah mundur. Walaupun Anda berkelompok dengan pengacara manapun, ingat, saya tidak pernah. Saya tidak rame-rame, saudara Farah Abbas. Saya hanya bertiga. Ya. Di dalam kuasa hukum itu saya hanya bertiga. Tadinya ada Hermanto, tapi karena Hermanto kita anggap ini konflik, saya nggak enak sama Farhad Abbas. Saya bilang Raidin Nanom nggak enak saya sama Farhad Abbas. Kenapa? Karena beliau biar gimana timnya dia. Saya nggak mau, tolong dikeluarin Hermanto. Akhirnya Hermanto dikeluarkan oleh Bang Raidin Nanom. Kita hanya bertiga. Saya, ya, Bang Raidin Nanom, dan saudara Herman. Hanya 3 pengacaranya. Tidak ada yang lebih. Jadi kalau kamu mau keroyok saya Farhad dengan 200 pengacara, 1000 pengacara, silakan. Saya tunggu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau saya sih ngeliat Firdaus tadi ya, kan sudah dilaporin polisi, ya udah ngapain juga ribut-ribut. Apa juga yang dia sampaikan, apa juga perlu dia klarifikasi di sini, nggak penting. Tinggal dia klarifikasi di kantor polisi, nanti kan udah dilaporin sama Farhad Abbas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita ingat ya, tadi saya susah masuknya, saya nggak ngerti cara masuknya itu gimana. Tadi mau nyela si Firdaus. Pengacara itu kita diberikan hak tertinggi, hak imunitas. Ya. Terus kemudian yang kedua, kita juga diberikan hak untuk mendapatkan honorarium. Honorarium kita itu bebas berapa aja sepanjang para pihak, baik pengacara maupun klien itu setuju. Itu. Jadi kalau misalnya dia bilang terlalu tinggi, misalnya dia bilang tadi ada pra-peradilan 3 miliar, mau 100 miliar pun nggak ada masalah sebetulnya. Memangnya siapa yang bisa membatasi pengacara? Pengacara itu tidak terbatas langkahnya. Tetapi ada batasan-batasan pengacara. Yang pertama, tidak boleh melanggar etik. Yang kedua, dia tidak boleh jauh daripada, nah aku masuk dalam kuasanya Farhad Abbas. Nah, lihat nih, semua sudah dituangkan oleh Farhad Abbas di situ sama si India He itu, ya. Cuma, jadi begini, seringkali kita nih ya, pengacara-pengacara ini bingung, ya, bingung dan iri dengan nilai uang orang. Kalau nilai uang orang kita iriin, kita terganggu dengan nilai uang orang, ya, hidupnya udah jadi rusak, udah nggak jadi objektif lagi. Harus kenapa? Kalau misalnya Farhad dapat 30 miliar, 50 miliar, 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, ya so what gitu loh. Itu haknya dia, kenapa dia harus terganggu? Iya, orang kita sudah diajarkan sama senior-senior kita untuk menarik bagaimana caranya mendapatkan honorarium. Gitu, nggak ada terbatas. Pengacara harus segini nggak ada. Sedangkan di daerah-daerah banyak juga pengacara yang dibayar cuma pakai buah pisang gitu. Jangan melihat dari jadi kalau dia bilang untuk apa diklarifikasi di sini? Ini pengacara jangan pakai pohon pisang. Tolong saudara-saudara, tolong bicaranya yang benar lah. Jangan merendahkan pengacara lain. Kok dibayar pohon pisang? Maksudnya gimana? Loh, saya berbicara jangan menghina pengacara lain. Pengacara tuh nggak ada dibayar pohon pisang, nggak ada. Daun pisang tuh nggak ada pengacara dibayar daun pisang. Anda jangan sembarangan. Anda merendahkan officio mobile. Siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang pakai? Anda tahu nggak tadi yang saya bilang? Anda tahu nggak yang saya bilang tadi? Hah? Konstruksi hukum. Kan saya bilang, saya bukan mempermasalahkan 30 miliarnya Farhad Abbas, bukan. Saya mempermasalahkan kalau memang itu jasa hukum sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang 18 2003, dituangkan dong di dalam surat perjanjian, pernyataan jasa hukum, lalu dilapisi dengan Undang-Undang 1320 kalau perdata iya, gitu. Berarti lu nggak ngerti semua perjanjian. Tuh lihat, diperlihatkan. Apanya nggak ngerti? Justru karena saya mengerti, makanya saya kasih tahu Anda yang nggak ngerti. Makanya pengacara dibayar pakai daun pisang. Mana ada pengacara pakai daun pisang? Anda menghina pengacara. Nah, lu yang sombong sekali.
ngomong sekali. Ini pasang. Jangan Gua menghina kagak ya. bilang, Jangan kalau menghina lu pengacara, dibayar- ingat. Gua nggak bilang Anda lu. jangan menghina pengacara, ingat. Saya nggak suka. Anda jangan coba-coba menghina pengacara. Nah, kalau lu nggak suka, lu laporin gua aja. Hah? Ya udah lu hadapin gua kan, gua udah laporin Lu Frank yang Abbas. budak nih, budak Apa? Lu yang budak. Loh, Hah? tadi lu Apa? katanya Lu kagak hadapin gua. baper. Lu sekarang jadi ngamuk-ngamuk kayak Rasman. Apa lu Lah. ngomong lu? Lu jangan nyebut-nyebut Tadi Rasman. katanya nggak Rasman nggak baper. bersalah. Rasman nggak bersalah, lu sebut-sebut nama terus. Orang-orang kayak lu tuh yang mendiskriminasi Rasman. Loh. Rasman nggak salah. Otak lu tuh, otak lu. Hah? Apa lu? Lu Hah? kenapa jadi marah? Lu Apa lu kenapa jadi marah-marah? Lu tadi katanya Lu nggak mau nyari baper. tenar lu? Hah? Lu mau nyari tenar? Lu mau nyari tenar sini? Lu siapa? Lu nyari tenar apa Menghina- lu? Lu menghina pengacara di bar pakai daun pisang. Siapa Lu lu? kenapa lu jadi marah-marah? Nggak ada pengacara di bar pakai daun pisang lu. Kenapa jadi marah-marah? Lu katanya Lu nggak baper. sombong banget lu. Siapa lu? Ntar ketemu sama gue lu ya. Yang bilang dibayar Nanti pakai suatu daun saat pisang siapa? ketemu sama gue lu. Nanti lu ketemu sama gue di persidangan, lihat aja. Ngapain lu Lihat lu. baper-baperan? Lu buktiin nanti ya. Tadi katanya Jangan lu- sembarangan lu. Lu jangan menghina pengacara dibayar pakai daun pisang lu. Hah? Ya lu kenapa? Lu yang kenapa budak, menghina yang pengacara? bayar- yang Hah? bilang Hah? yang bilang bayar pakai daun pisang siapa? Ya tadi lu ngomong. Lu ngomong lagi sembarangan Lu lu. budak. Lu Alah, budak. orang dunia pada nonton kok. Lo cari tapel, lo cari panggung lo. Nggak Iya, selevel gue. lu bisa Gue nanti ngomong sama lu Farhan bisa Abbas. ini video. Gue ngomong sama Lu Farhan nanti Abbas. bisa. Udah lo, kalau nggak selevel. Nggak selevel. Lah, kalau nggak selevel lu ngapain ngamuk-ngamuk lu? Ngapain dia ngamuk-ngamuk? Tadi katanya nggak baper. Gitu. Naikin lagi aja. Enggak, dia biasanya naik lagi. Ini Tadi sebetulnya katanya nggak tadi baper. tadi karena memang tidak terlihat wajahnya, mau saya bikin 6 orang biar kelihatan. Bang Firdausnya on cam juga. Nah, yang perlu gua klarifikasi, tak perlu klarifikasi. Gua nggak bilang pengacara dibayar pakai daun pisang. Gua bilang, ya di daerah juga banyak pengacara yang dibayar pakai selama pisang gitu loh. Di daerah itu banyak ucapan terima kasih, dia bawa buah, bawa pisang, bawa apa. Siapa yang bilang bayar pakai daun pisang? Gitu, makanya kalau jadi pengacara jangan terlalu cepet-cepet baper, akhirnya Ini Bang otak sama Yasin, sebelum tadi itu Tunggu. saya akhirnya otak sama pantat jadi deket gitu loh. bentar. Tadi saya sebetulnya mau langsung ke Bang Farhat, tapi Bang Yasin tuh menyapa aja dulu. Cuman jadi Bang Farhatnya lupa tadi materinya tadi, tapi sudah terwakili lah. Ini masalahnya tadi pohon pisang apa dengan pisang bayarnya kok jadi gara-gara urusan pohon pisang itu jadi masalah. Pisang itu dalam arti buah-buahan. Itu banyak pengacara dibayar di daerah itu dengan buah-buahan, ucapan terima kasih. Kan gitu. Jangan melihatnya di Jakarta aja dengan 10 miliar, 20 miliar biasa itu. Dan kita jangan terganggu juga dengan uang orang, dengan pengacara-pengacara lain uangnya berapapun. Begitu, ngapain juga itu harus terganggu. Kemudian dengan cara seperti itu membuka-buka suatu perkara. Satu waktu juga dia dapat uang banyak. Satu waktu juga kalian dapat uang banyak. Justru seharusnya kita belajar kepada Farhat, kepada Bu Elsa, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kalau memang itu betul. Gitu loh, harusnya diambil ilmunya, bukan mau dicuri-curi lagi ilmunya. Mau hartanya. Gitu. Cuma dia aja yang tadi katanya dia teriak-teriak, katanya nggak baper. Tapi tiba-tiba ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, ya itu haknya dia ngomel-ngomel. Cuma gua nggak ngomong tentang dibayar pakai daun pisang. Siapa yang dibayar pakai daun pisang? Gue bilang dibayar pakai pisang, buah-buahan. Banyak pengacara di daerah. Gitu. Cuma kalau orang udah terlalu emosi, otak sama pantat jadi deket gitu loh. Gitu. Tadi dia bilang dia teriak-teriak jangan baper. Farhat dibilang nggak baperan. Kalau tiba-tiba ngamuk dia, emang siapa dia ngamuk? Gitu. Jadi menurut Bang Yasin ini sebetulnya nggak usah ngambek atau gimana? Kelihatannya dia emosi banget tuh gitu. Iya, bukan. Perkara klien dengan kita itu tidak identik. Kalau dia punya pengacara, dia jadi pengacara, ya silakan aja. Ada ruang untuk melakukan mediasi-mediasi, ada ruang untuk melakukan gugatan, ada ruang juga untuk melakukan laporan-laporan. Nah, tinggal kita aja cara memilih, mau memilih jalur yang mana. Kotaknya sudah ada. Kalau Farhat sudah kemudian melaporkan polisi, ya tinggal dilakukan klarifikasi aja nanti. Kayak terlapornya. Negara Republik ini diatur dengan hukum. Ada kita cara-cara bagaimana cara